Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal Isra'i wal Mi'raj, ya sahibal maqami ya dajarati. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'im. Ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u, kullu syafi'in huwa minka yashfa'u. Antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbi bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati bil hadratil amiyah amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramat, para bapak ibu wali santri yang dirahmati Allah, segenap dewan pengurus Pondok Pesantren Baitul Ihsan yang kami hormati, Dewan Guru baik dari Madrasah Sanawiyah maupun SMK-nya yang kami hormati. Tidak ketinggalan saat beliau Ibu Dunyarti Satya Kependidikan sebagai ketua yayasan yang kami hormati tamu-tamu ini, segenap santriwan santriwati yang berbahagia. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmat karunia-Nya, taufik, hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahat, bertatap muka di sini majelis dalam rangka ibadah syahriah sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj Nabiyina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari rasa syukur kita ini kita realisasikan dengan ucapan hamdalah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pagi ini kita peringati peristiwa besarnya, yaitu Isra wal Mi'raj tadi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mensyafaati umat manusia dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Hanya beliaulah yang
diberi kekuasaan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Maka dari itu, mari senantiasa kita tumbuh kembangkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada beliau, karena syafaat dari beliaulah, baik syafaat di dunia lebih-lebih di akhirat, itulah yang akan membawa kebahagiaan kita hidup di dunia, terlebih hidup di akhirat kelak. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita buktikan rasa cinta kita, mahabbah kita terhadap beliau dengan bacaan sholawat di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbah. Mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepangkuan para kekasih Allah, para waliullah, para sultan aulia min awalihim ila akhirihim, wabil khusus sultan aulia fi hadha zaman. Mudah-mudahan para beliau yang kami sebutkan di atas berkenan memberikan jangkungan doa restunya kepada kita, memberikan syafaatnya kepada kita, memberikan bimbingan ruhaniyahnya kepada kita, barokah nadrah karomahnya kepada kita, sehingga acara pada pagi hari ini benar-benar membuahkan ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat dan segenap para santriwan santriwati rahimakumullah. Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa penting yang mana pada bulan ini adalah bulan di mana Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Isra Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj itu bukan hanya sekedar sejarah yang harus kita hafal, bukan hanya sejarah yang harus kita ketahui, tapi dari Isra wal Mi'raj itulah tatanan kehidupan manusia ini harus senantiasa diperketat. Karena manusia itu kalau tidak ditata, kalau tidak dirapikan, kalau tidak diatur, ini akan berakibat fatal. Sehingga manusia itu membutuhkan adanya peraturan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, di dalam kitab Al-Mantiq itu dijelaskan, di sana ada suatu bacaan yang berbunyi al-insanu hayawanun natik. Al-insanu hayawanun natik.
manusia itu adalah binatang yang dikasih akal. Manusia adalah binatang yang dikasih akal. Ketika manusia itu mempergunakan akal pikirannya dengan baik, tidak hanya menuruti hawa nafsunya saja, maka efeknya akan menjadi manusia yang sempurna. Karena manusia itu dibekali akal pikiran. Kita berbuat apapun, kalau kita menggunakan akal pikiran kita yang sehat, maka apapun tingkah laku kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita omongkan, ini akan selalu mengeluarkan kedamaian, bukan permusuhan, bukan penghinaan. Kalau zaman sekarang ini sering disebut bukan pembulian. Karena apa? Karena manusia memfungsikan akal pikirannya dengan baik. Terkadang kita diem saja tanpa berbuat apapun, itu menimbulkan konotasi yang negatif untuk orang lain. Karena diem kita itu akan ditangkap oleh orang lain dengan tangkapan yang negatif maupun tangkapan yang positif. Sehingga saya sampaikan, orang yang mampu menggunakan akal pikirannya dengan baik, dia dari perilakunya, ucapannya, diamnya, geraknya, ini tidak akan pernah menyakiti orang lain, tidak akan pernah menyinggung orang lain. Sehingga kalau orang itu sudah seperti itu baru dinamakan manusia. Hayawanusnya hilang, sehingga menjadi al-insanu natik, manusia yang mampu mengolah akal pikirannya dengan baik. Hal yang senada dengan ucapan al-insan hayawanun natik ini adalah laulal ulama lakanal insanu kal bahaim. Ada yang mengatakan lakanan nasu kal bahaim. Seandainya di muka bumi ini tidak ada ulama, orang yang mau mengaji, orang yang mau memperdalam ilmu agama, lakanal insan kal bahaim. Pasti, la itu pasti perilaku manusia ini sama dengan perilaku hayawan. Kami contohkan, seandainya umat manusia ini tidak dibekali ilmu agama yang kuat, sehingga tantangan zaman yang begitu hebat, perkumpulan remaja putra putri dimanapun ini sudah bebas, pergaulan bebas, disitulah akan muncul namanya perilaku kebinatangan. Akhirnya banyak di luar sana itu orang yang hamil di luar nikah. Bahkan mohon maaf, yang akhir-akhir ini sering kita tengok, sering kita lihat betapa murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana itu
ternyata ingin membangun suatu negara, ingin membangun pemerintahan tanpa melibatkan Tuhan. Agama Islam di sana itu ingin di bumi hanguskan, tapi Allah tidak tinggal diam, sehingga pusat ekonomi terbesar di Amerika itu sekarang konon sampai sekarang itu apinya belum padam. Di California itu terbakar habis karena ternyata di California itu banyak event-event yang mengumpulkan orang-orang hebat dunia di sana. Ini benar-benar ingin meniadakan yang namanya ketuhanan. Biar manusia itu tidak percaya terhadap Tuhan, tapi percaya terhadap kemampuannya sendiri. Karena mereka merasa hebat, merasa punya, membangun negaranya dengan begitu megah. Ternyata Allah tidak ridho. Dalam waktu sehari semalam itu dunia yang dipenuhi dengan kemewahan itu hangus menjadi debu semua, disantap oleh api. Itu contoh bagi kita semua. Di negara itu juga hanya satu-satunya negara yang pertama kali melegalkan, mengesahkan perkawinan sejenis itu ya di Amerika. Ini gambaran agar peristiwa Isra Mi'raj yang begitu besar, ternyata di akhir zaman ini juga ada peristiwa besar, yaitu terbakarnya seluruh kota California di Amerika Serikat. Ternyata kalau kita amati, kita selidiki, kita baca sejarah, satu-satunya negara yang pertama kali melegalkan pernikahan dengan sejenisnya itu ya di Amerika. Jadi orang perempuan nikah dengan perempuan, laki-laki nikah dengan laki-laki. Apa ini pernah terjadi? Pernah. Ini pernah terjadi di zamannya Mbah Nabi Lut alaihi salam. Dalam sejarah, Nabi Lut ini kaumnya mencintai sejenisnya, bukan lawan jenisnya. Bahkan mohon maaf, ini perlu saya sampaikan, istrinya Nabi Lut sendiri itu suka dengan perempuan lain. Istrinya, jadi perempuan sama dengan perempuan, sehingga termasuk ketika kaumnya Nabi Lut ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimatikan semuanya, termasuk istrinya Nabi Lut ini juga ikut tersiksa di sana karena mencintai sesama jenis. Sehingga dalam bahasa Arabnya, orang laki-laki yang suka dengan laki-laki itu namanya kaumnya Nabi Lut. Dalam bahasanya al-liwat. Liwat itu artinya kaumnya Nabi Lut yang sekarang muncul kembali. Kok ada seorang laki-laki senangnya dengan laki-laki, perempuan senangnya dengan perempuan, itu sudah merubah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan na'udzubillah,
untung di negara kita itu banyak penasehat-penasehat dari orang-orang muslim. Saya yakin 3 tahun yang lalu itu seandainya presiden kita itu bukan orang Islam, presiden kita itu tidak dinasehati oleh orang-orang hebat yang ada di Indonesia, pasti pernikahan sejenis ini sudah dilegalkan di negara kita. Alhamdulillah. Karena apa? Banyak, ada sekitar 2000 orang baik dari luar negeri yang sudah migran ke Indonesia. Itu orang Indonesia yang sudah ikut kelompok mereka, ini sekitar 2000-an. 2000 orang yang didoktrin untuk cinta sesama sejenis dan dinikahkan. Itu sekitar 2000, bukan 2000 orang, 2000 pasangan. Jadi wedok sampai 2000, laki-laki sama laki-laki sampai, berarti jumlahnya ada 4000. Karena komunitasnya itu sudah besar, sehingga membentuklah organisasi yang mana organisasi itu selalu mengajak orang-orang untuk bergabung dengannya. Pertama itu dia seminar di Bali. Di Bali, waktu ke Bali itu masih sekitar 1700. Seminar di Bali langsung 2000 lebih orang Bali yang ikut, sekitar 300-an, sehingga pas menjadi 600 menjadi 300 pasangan yang sama sejenis. Setelah merasa besar, maka mengadakan seminar lagi di Jakarta. Ini saya baca di artikel sejarah. Seminar lagi di Jakarta itu bertambah lagi anggotanya. Kenapa kok seminarnya ditaruh di Jakarta? Karena Jakarta itu terkenal kota metropolitan, kota yang mana dari manapun itu banyak yang kumpul di Jakarta untuk mengadu nasib. Ditawari dengan kebahagiaan keduniaannya, akhirnya bertambahlah kelompoknya. Di Jakarta kurang lebih mendapatkan 700 pasangan. Hebat itu, hebat pendoktrinannya itu. Kata mereka apa? Kita nggak usah susah-susah punya anak, itu nggak usah. Sudah banyak anak-anak di mana. Kamu ketika ingin anak, nanti kamu saya belikan. Ingin yang bagaimana bentuknya, tinggal pesen, kami antar tanpa dipungut biaya. Jadi oke, yang laki-laki nikah dengan laki-laki, yang perempuan yang banyak yang ikut itu. Karena apa? Perempuan itu ada yang merasa, ada yang merasa takut untuk melahirkan, sehingga daripada hamil bikin ribet, melahirkan sakit. Orang kalau yang dipikir keduniaan kan nggak mau ribet. Hamil itu bukan suatu anugerah, tapi suatu penyiksaan bagi dirinya. Sehingga daripada ribet-ribet hamil, ribet-ribet melahirkan, mending beli anak di luar sana disediakan. Jadi tinggal beli. Jadi enak, kamu enak-enak aja ya, hidup di dunia itu ya kita nikmati dengan seperti ini. Akhirnya lebih dari 700 orang Indonesia ini masuk ke perangkapnya. Karena orang Indonesia itu mendominan, banyak organisasi besar itu, sehingga pada saat itu di era kepemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo itu
mereka datang ke istana sebagai perwakilan. Ada sekitar 150 orang sebagai wakil untuk mewakili kaumnya itu, minta agar Indonesia itu melegalkan perkawinan sejenis yang tergolong dalam LGBT. LGBT itu L itu lesbian, perempuan sama perempuan dinikahkan secara sah. G itu gay, gay itu laki-laki senang dengan laki-laki. B biseksual atau seks bebas, yang penting beli sah. Kemudian transgender ini apa namanya, persamaan hak atau persamaan apa, kan kalau dalam Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, perempuan itu apa, laki-laki itu yang mengatur orang perempuan, pimpinan orang perempuan itu laki-laki, pimpinan keluarga itu ya seorang ayah. Nah ini persamaan, ini disamakan, laki-laki ya bodoh, lanang wedok bodoh, nggak ada derajatnya sama sekali, ingin disamaratakan. Ya intinya paham itu ingin menghancurkan pelan-pelan terhadap doktrin agama yang sudah ditanamkan oleh para ulama kepada generasi-generasi kita, sehingga hal ini kalau dihubungkan dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sejarah kenapa sih Nabi itu diisrokan? Ada yang mengatakan Isra wal Mi'raj ini adalah study tour-nya Nabi, rekreasinya Nabi, cara Allah untuk menghibur kekasihnya itu disuruh jalan-jalan. Ya, Isra Mi'rajnya ini cara Allah menghibur Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi itu bisa jalan-jalan. Bayangkan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa naik blok itu ya jalan-jalan, sehingga kita semua itu wajib jalan-jalan. Sebentar lagi kita ada ziarah wali songo ya. Nah, hati kita ingin fresh ya, ayo melok ziarah wali songo plus ke Bali ya. Insya Allah bulan Juni kita akan ada rombongan ke sana ya, dalam rangka memperkuat keimanan kita dengan tabarukan di berbagai makam para waliullah di sana. Kita ziarah wali ke sana plus ke Bali. Jangan disalahpahamkan. Ternyata di Bali itu banyak ulama-ulama besar dan saya kira itu pasti wali. Kenapa kok bisa dibilang wali? Di Bali itu mayoritas bukan umat Islam, mayoritas umat Hindu. Kok ada orang Islam yang di sana yang sempat menyebarkan agamanya dan kuat dengan tantangannya? Nah ini pasti bukan orang sembarangan. Banyak sekali pejuang Islam yang mati, gugur, meninggal dunia saat di dalam perjuangannya. Merintis pesantren, meninggal, itu ya perjuangan, karena musuhnya kebenaran adalah kebatilan.
musuhnya apa? Terang kebenaran ya kegelapan. Ketika ada terang benerang akan timbul namanya kegelapan. Itu sudah sepasang. Kalau kita mau merintis kebenaran, pasti kejahatan akan selalu mengincar kita. Itu sudah wajar. Nah, inti daripada Isra wal Mi'raj yang saya sampaikan tadi, di saat itu ternyata Rasulullah itu sedang gundah-gundah bingung, saudara-saudaranya, pamannya pada meninggal. Pokoknya sedih yang luar biasa. Sampai ada yang mengatakan itu namanya Yaumul Hazin, hari yang susah menimpa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah, akhirnya Rasulullah itu untuk menghibur dirinya lari-lari kemudian menemui kebun. Di kebun disitulah Rasul duduk. Ketika Rasul duduk di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah kaget karena malaikat Jibril itu ya berubah wujud sebagaimana wujudnya manusia, kemudian didampingi oleh malaikat Mikail. Di situ akhirnya Rasulullah itu dipaksa. Dalam kegelisahannya, lagi sumpek-sumpeknya, lagi galau-galau nih, Rasulullah ini dipanggil oleh malaikat Jibril dan dipaksa oleh malaikat Jibril. Akhirnya dipaksa Rasulullah dibawa ke suatu tempat. Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian ditanamkan kebaikan, keimanan, cahaya, nur, dan apapun sifat yang kurang baik ini dikeluarkan oleh malaikat Jibril, sehingga nanti ketika perjalanan Isra wal Mi'raj ini tidak ada penghalang sama sekali. Hatinya sudah bersih, hatinya sudah suci, disucikan oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat, hati Rasul itu dilepas oleh malaikat Jibril, dibawa ke alam surga, dicuci dulu dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan lagi. Jadi sudah benar-benar terjaga hatinya. Kan di dalam diri Rasulullah itu tidak pernah terlintas pikiran jelek terhadap orang lain. Dan hal itulah yang ingin santriwan-santriwati sini dicapai dengan memperbanyak mujahadah, karena al-mujahadah itu miftahul hidayah. Siapapun yang ahli membaca sholawat, maka tunawil qalb, akan bersinar hatinya. Ketika hatinya ini bersinar, nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, maka apapun yang diperbuat, insya Allah perbuatannya akan menguntungkan orang lain, perbuatannya positif. Apapun yang keluar dari mulutnya akan keluar suara yang baik, yang enak didengar oleh orang lain. Apapun dari tindakannya, ini karena dalam jiwanya ini sudah ada cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khususnya santriwan-santriwati ada kegiatan minimal 5 kali sehari semalam setelah sholat. Itu ada wiridan mujahadah, itu ya laksanakan dengan sebaik-baiknya, ditata hatinya dengan baik. Saya niat bermujahadah untuk membersihkan hati saya, untuk membersihkan kekotoran hati saya, untuk membersihkan segala kesalahan dan dosa saya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam munajat mujahadahmu agar keluargamu, orang tuamu senantiasa diberi kesehatan,
diberi kelancaran di dalam mencari rezekinya sehingga mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah. Sehingga mohon maaf anak-anak yang ada di pesantren ini perlu diketahui para wali santri bahwa ketegasan pengurus ini bisa ditanyakan kepada anaknya, kira-kira anaknya pernah nggak dikasih sarapan gitu. Kalau nggak dikasih sarapan berarti dia nggak sholat duha. Ketegasan pesantren, nak nggak sholat duha nggak dikasih sarapan. Jadi sholat duha terlebih dahulu. Yang namanya anak, ya kadang pura-pura sholat duha tapi nggak sholat duha, itu ya masih ada aja. Yang namanya pendidikan ya seperti itu, pasti ada yang nyeleweng. Gitu. Disuruh wudhu nggak wudhu, cuma cuci muka ya juga ada. Kira saya tidak tahu ya. Santriwan itu seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun perempuan saya tidak pernah ngintip kamar mandinya orang perempuan, tapi saya tahu ada yang suka pura-pura seperti itu. Dari siapa apa yang ada yang ngasih tahu nggak ada, tapi itu pasti ada. Nah, yang merasa dirubah besok-besok jangan lagi, karena syarat sahnya sholat itu ya harus wudhu ya, diperhatikan. Nah, di sana anak-anak itu diajarkan ketika setelah sholat duha itu ada doa khusus yang dipanjatkan oleh anak-anak itu sekalian di pesantren. Hingga rizki fis sama fa'amdilu, ya Allah, ketika rezekiku, rezeki orang tuaku, rezeki keluargaku itu ada di langit sana, maka turunkanlah. Fa'in kana fil ardi fa'akhrij, ketika rezeki orang tuaku, rezeki keluargaku, sanak saudaraku, dan rezekiku sendiri ini ada di dalam bumi, maka munculkanlah agar bisa dinikmati rezeki itu. Dan tidak kalah pentingnya, wa in kana haraman fatahhiru, seandainya rezekiku, rezeki keluargaku, rezeki saudara-saudaraku, orang tuaku ini tercampur dengan haram, rezeki yang haram, atau yurdu, maka bersihkanlah agar rezekinya itu menjadi rezeki yang halal dan thayyibah. Itu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh anak-anak itu yang ada di pesantren. Tidak hanya sekedar 5 waktunya yang dijaga, tapi sholat malamnya dijaga, sholat duhanya sudah dijaga. Ini adalah misi penting atas hasilnya Rasulullah ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hasil dari Isra wal Mi'rajnya Rasulullah itu ketika habis Mi'raj membawa hasil untuk kita semua, yaitu diwajibkannya menjalankan sholat 5 waktu. Berat melaksanakan sholat 5 waktu itu, berat bagi kita semua. Ya karena berat, maka biar terbiasa anak-anak ini sholatnya di absen. Siapa yang tidak jamaah, ya beruntunglah pondoknya kecil, santrinya masih sedikit. Kalau santrinya sudah banyak, ngabsennya ini juga kesusah. Maka mumpung sedikit, belajarlah dengan baik, karena al-Islam itu, Islam itu datangnya itu asing. Rasulullah membawa risalah agama Islam itu tidak langsung besar-besar, itu tidak, ya secara kecil-kecilan. Ada majelis Rasul, majelis kecil-kecilan, diajarkan tauhid, diajarkan akidahnya diperkuat, kemudian diajak menjalankan syariat agama Islam itu ya baru kecil-kecil, kemudian berkembang, ya sama. Tapi wasayaudu horiban, kata Rasul, dan nanti Islam itu akan kembali dalam keadaan asing lagi.
Jadi sekarang itu di zaman akhir itu orang yang memegang agama, orang yang menjalankan syariat agama itu dikatakan asing, dikatakan enggak zamane. Zamane iki nom-nomane sampean kuwabe iki para wali santri kan isih guyub rukun ngaji bareng, ngaji bareng, enak dirasakan. Nah saiki kan wis nafsi-nafsi. Apalagi di perkotaan itu kadang tetangga sudah tidak kenal dengan tetangganya, semuanya apatis, tidak mau tahu terhadap orang lain. Dan ini adalah benar-benar pendoktrinan. Karena apa ya, kita akui di akhir zaman itu akan terjadi seperti itu. Nah, jadi hasil Isra wal Mi'rajnya Nabi yang membawa risalah Islamiyah kepada kita semua ini diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu. Ayo koreksi diri pribadi kita masing-masing. Yang mungkin sholatnya masih suka lupa, kita ganti. Karena Rajab ini adalah penting. Sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan Ramadan. Karena bulan yang bergandengan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini bulan semuanya mulia. Kita persiapkan mulai sekarang agar kelak kita masuk di bulan Ramadan ini benar-benar bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baik. Jadi ya mohon maaf ini itu kalau sekolahnya libur, ini sampai tanggal liburnya kan libur Imlek, kita umat Islam ya, jadi pondok tidak ada libur ya. Mas Kudun dibawa pulang ya mau ngapa di rumah gitu ya. Jadi ya semuanya saya serahkan kepada wali santri. Nak pengen diliburkan ya seluruh anak Indonesia apa-apa. Tapi ya itu tadi 7 waktu. Nah, jadi 7 waktu tidak hanya 5 waktu Bu. Sholat 5 waktunya, duha dan sholat malamnya itu ya tanggung jawab yang di rumah ketika anaknya dijemput diajak pulang. Kalau mampu maupun tidak. Masalahnya anak-anaknya masih dalam proses agar nanti kalau sudah dewasa, tumbuh dewasa, akidahnya sudah kuat, imannya sudah kuat, melaksanakan sholat itu tanpa diperintah tapi mengerti bahwa itu adalah kebutuhan dan kewajiban yang harus senantiasa ditunaikan tanpa ada paksaan, tanpa ada tuntutan dari siapapun, dilaksanakannya dengan ikhlas semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu susah, sulit Bu, menyadarkan anak kita agar mau menjalankan sholat 5 waktu saja itu susah apa enggak? Anak-anak itu saya enggak yakin kok sholatnya lengkap ketika di rumah, karena pernah saya tanya, kamu gimana di rumah habis pulang libur seminggu 2 minggu, sholatnya lengkap? Mulai ditanya beneran, pasti kalau ketawa-tawa ini ada yang lupa. Ayo Ramadan kemarin puasanya lengkap enggak di rumah? Maunya sih lengkap Pak Yai. Mak kemarin itu diajak tak ke Jambi, saya nggak puasa, itu saya nggak puasa. Saya mau ke di rumah makan ikut makan, ini kan bahaya. Makanya saya pernah, entah sudah lupa atau dilupakan, saya kurang tahu, pernah saya sampaikan nyantri niat mondok nih anak, nyantrek nih anak, itu ya wong tuane melok mondok iya di rumah masing-masing, tapi aturannya ikut aturan pesantren. Nak wali santri nggih aturan dewi ya bocah kaget ya, bocah kaget ikut aturannya pesantren. Jadi wis pasrah nang pondok ya wis dipasrahne secara
secara sempurna, secara maksimal di pasarnya. Jangan banyak mengeluh, oh wali libur kok anak orang itu dijemput itu bisa wali santri sing kurang ikhlas. Yakinlah. Jadi pertama kali ya diyakinkan bahwa aman-aman anakmu yang bodoh. Anak-anak bapak ibu itu lebih aman di pesantren daripada di luar. Bayangkan sini aja yang punya anak kecil itu yang ekstra hati-hati itu ya seperti itu. Paling ujung-ujungnya anak-anak nanti ya ke tempat-tempat hiburan kayak gitu itu yang main terus main sama kawan. Ya kalau di dalam permainannya itu tidak ada jetakan-jetakan setan, ya kan kita tidak tahu. Jadi semalam itu ibu yang bertemu dengan gadis-gadis yang dari tanah tinggi itu datang ke alumni sini. Ya karena sudah apa orang tuanya tahu kalau ke sini kan belum tentu tahu. Nanti nginepnya di mana itu kan sudah malam-malam. Sini tanda tinggi saya aja kalau suruh berangkat sendiri nggak mau pakai motor ke sana itu. Saya nggak mau takut, nggak maunya bukan karena capek tapi takut karena pernah 2 tahun yang lalu itu saya dikasih tahu di pertengahan jalan itu ada yang pura-pura jatuh gitu ya, minta tolong, ternyata setelah mau ditolong kawannya keluar, ternyata orang mau ngerampok, mau begal, itu modusnya macam-macam. Dia itu rela loh membuang motornya ke parit itu seakan-akan dia jatuh tersungkur itu minta tolong. Ternyata di semak-semak itu banyak kawannya. Nanti kalau sampai ada orang yang berhenti di situ akan menjadi korban pengeroyokan dan diambil motornya. Itu yang saya takutkan ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah nak santri ini, nak anak-anak ibu itu kurang di dalam berdoanya, maka bisa dipastikan keberadaan ibu itu kurang baik, keberadaan bapak ibu itu kurang baik. Jadi begini, tak kasih resep, tak kasih bocoran. Ini nggak main-main, nggak semua orang saya kasih bocoran seperti ini. Tapi seandainya bapak ibu itu ada usaha di rumah, kok usahanya itu biasanya lancar, kok jadi gak lancar, teleponan anakmu takonono, kira-kira keadaanmu di pesantren itu melanggar peraturan apa ora, tidak kok ini ditulis apa. Karena ekonominya orang tua ketika menyantrikan anaknya itu ternyata anak sangat menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi orang tuanya. Dan ini ada dasarnya, ada kitabnya. Santri yang baik pasti orang tuanya ini yang akan menjadi baik. Karena ya waladun sholihun yatmulah, waladun sholihun yatmulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu tidak hanya sekedar nanti manfaatnya di akhirat, tidak, tapi mulai di dunia ini sudah seperti itu. Jadi anak ekonominya kok wangel, telepon anaknya. Ya seandainya terlalu kejam menanyakan kamu melanggar apa, ya wis jaluk donga dengan enak, donga setelan yo aku jar buka usaha iki. Nah anak itu nih pasti akan, yakinlah pasti akan diberi kelancaran. Jadi kaya koreksi dirinya anaknya ya ono, bisa jadi kesalahan kita masing-masing. Yang penting kita nggak boleh saling menyalahkan, kita harus ada diri, muhasabah diri, koreksi diri. Jadi pada intinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu mari kita semua tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kalau tidak melakukan perintahnya, ya.
perintahnya Allah diantaranya sholat. Maka sholat lima waktunya harus benar-benar kita aja. Perintahnya Allah yang lain adalah wa'ati'ur rasul wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Man dzakaroni faqad dzakarullah. Siapapun yang menyebut namaku, maka dia akan menyebut nama Allah juga. Itu dalam Al-Qur'an dijelaskan. Maka kita sebagai orang yang beriman harus memperbanyak membaca sholawat. Jadi bacaan Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, itu bukan sekedar bacaan tapi benar-benar kita terapkan. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu juga membaca sholawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai umatnya, sebagai hambanya Allah, maka kita harus senantiasa memperbanyak membaca sholawat tidak ya Sayyidi ya Rasulullah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah itu artinya duhai pemimpin kami, duhai utusan Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca ya Sayyidi ya Rasulullah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau keberadaan kita itu di tempat yang tidak baik, maka bacalah di dalam hati. Maka pengamalannya yang seperti itu boleh dibaca kapanpun dan dimanapun, dengan lisan maupun dengan hati. Kita membaca sholawatan di kamar mandi nggak sopan, ya. Sambil nongkrong gitu baca sholawatan ya nggak sopan. Bagaimana biar kita bisa istiqomah membaca sholawat? Bacalah di dalam hati. Di kamar mandi ya, karena kamar mandi itu tempatnya setan. Setan itu paling besar kan di kamar mandi, di pasar itu banyak godaan setannya. Maka bacalah sholawat di dalam kamar mandi. Caranya dengan hati. Ini adalah bimbingan di membaca sholawat ya Sayyidi Rasulullah baik dengan lisan maupun di dalam hati. Kalau dalam keadaan tidak mungkin kita membaca dengan keras, ya dibaca di dalam hati. Terutama ya ketika di tempat-tempat tertentu yang cenderung banyak pelanggaran-pelanggaran di sana, kita membaca di dalam hati agar kita diakui, benar-benar diakui sebagai umatnya Nabi yang mencintainya. Karena tanda cinta itu sering menyebutnya, iya enggak? Tanda demen itu sering nyebut apa yang dia demeni, itu tanda cinta. Ada 4 kata Imam Al-Ghazali itu tanda cinta. Sedikit bisa menjadi banyak. Kita dikasih sedikit oleh kekasih kita itu senangnya sudah luar biasa. Karena dia tidak menganggap sedikit banyaknya, tapi yang dianggap adalah pemberiannya. Dia akan selalu ingat dimanapun dia berada. Itu tandanya cinta. Nah, kita cinta, mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad, ini apa sudah ada dalam hati kita? Kita ingat terhadap beliau dimanapun dan kapanpun berada. Maka dibimbinglah oleh mu'alif sholawat wahidiyah agar kita senantiasa membaca nidak ya Sayyidi ya Rasulullah dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi mungkin hanya itu ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah min ghasiha lil zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beliau Bapak Kiai Ahmad Nabi Ismail. Kami haturkan terima kasih berdoa. Jazakumullahu khairan wa sa'adat fid dunya wal